Selamat siang, Bapak dosen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan Gen AI dalam pembelajaran mahasiswa dan etika penggunanya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jisen Mario Drevan Faubun, NIT 62251113500079. Saya absen nomor 8. Jadi, apa itu Gen AI? Generatif AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan teks, gambar, ringkasan, hingga ide baru berdasarkan perintah pengguna. Teknologi ini bekerja dengan mempelajari pola dari data dalam jumlah besar. Gen AI membantu mahasiswa dengan menjelaskan ulang materi sulit secara lebih sederhana, menyusun informasi dengan jelas dan terstruktur, memberikan ide awal ketika belajar membuat tugas, mempercepat proses memahami materi. Gen AI bukan sekedar alat otomatis, tetapi rekan belajar yang cepat, responsif, dan fleksibel. Namun, tetap perlu pengawasan manusia, sehingga hasilnya tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa mahasiswa perlu Gen AI? Gen AI membantu mahasiswa memahami materi sulit dengan lebih cepat, menyusun analisis secara runtut, dan mendukung pembelajaran mandiri. Hal yang terlihat jelas melalui beberapa contoh berikut. Mempermudah pemahaman konsep rumit, contohnya saat mahasiswa kesulitan memahami istilah teknis atau teori yang panjang. Mendukung pembelajaran mandiri, misalnya membantu mahasiswa yang belajar jarak jauh untuk tetap punya arahan belajar yang teratur. Peran Gen AI dalam mendukung proses pembelajaran. Berikut peran Gen AI dalam mendukung proses pembelajaran. Tutor pribadi 24 jam. Gen AI dapat menjadi pendamping belajar yang selalu tersedia kapanpun dibutuhkan, sehingga mahasiswa dapat bertanya atau meminta penjelasan tanpa harus menunggu jadwal dosen ataupun teman sekelas. Penjelasan ulang materi dalam bahasa yang lebih sederhana. Materi kuliah yang kompleks dapat dijelaskan ulang dengan bahasa yang lebih mudah, runtut, dan relevan, sehingga mahasiswa dapat memahami konsep inti tanpa kehilangan makna akademiknya. Contoh soal dan pembahasan. Gen AI mampu menyediakan contoh soal sesuai topik perkuliahan, lengkap dengan langkah penyelesaian yang jelas, sehingga mahasiswa dapat berlatih dengan mengukur pemahamannya sendiri. Selanjutnya, ide penelitian. Ketika mahasiswa mengalami kebutuhan dalam menyusun topik atau rumusan masalah, Gen AI dapat memberikan inspirasi awal, arah penelitian, serta gambaran pendekatan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Bantuan memahami jurnal ilmiah. Gen AI dapat merangkum isi jurnal, menjelaskan istilah teknis, dan menyoroti bagian penting, sehingga mahasiswa lebih mudah menangkap inti tulisan akademik yang biasanya menggunakan bahasa formal dan padat. 5 contoh penggunaannya. Yang pertama, membaca materi berat. Ketika mahasiswa kesulitan memahami jurnal yang bahasanya padat atau sangat teknis, Gen AI bisa membantu dengan membuat ringkasan agar isi jurnal lebih cepat dipahami, menjelaskan istilah teknis seperti cargo handling, bird occupancy, dan istilah pelabuhan lainnya. Memberikan analogi atau contoh sederhana supaya konsepnya lebih mudah dicerna. Selanjutnya, membuat rencana belajar. Gen AI dapat membantu mahasiswa menyusun rencana belajar yang lebih terarah melalui jadwal belajar harian atau mingguan, prioritas materi yang perlu dikuasai terlebih dahulu, strategi belajar sesuai karakter mahasiswa seperti visual, audio, atau praktik.
Dan terakhir, rangkuman bab penting untuk memudahkan persiapan belajar. Selanjutnya, membuat bahan presentasi. Berikut manfaat GenAI dalam membuat bahan presentasi. Membantu menyusun struktur PPT, menyederhanakan penjelasan teknis, membuat contoh kasus relevan, dan terakhir, merapikan bahasa agar baku namun tetap mudah dipahami. Dan selanjutnya latihan soal. Yang pertama, membuat soal latihan sesuai topik perkuliahan. Menjelaskan kesalahan mahasiswa agar tidak terulang. Dan terakhir, memperkuat pemahaman konsep inti. Selanjutnya, mempersiapkan laporan akademik. Berikut adalah contoh penggunaan GenAI dalam mempersiapkan laporan akademik. Yang pertama, menyusun kerangka laporan sehingga alur penulisan lebih jelas dan terarah. Mencari referensi yang relevan agar dapat menyelesaikan topik atau ruang lingkup pembahasan. Menyederhanakan paragraf panjang agar isi laporan lebih padat dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, mengecek kebakuan bahasa, termasuk tata bahasa dan pilihan kata yang tepat digunakan sebagai pendamping, bukan untuk plagiarisme. Etika penggunaan GenAI. Mengapa etika itu penting? Etika sendiri sangat penting karena membantu menjaga integritas akademik, sekaligus mencegah ketergantungan berlebihan pada teknologi, sehingga mahasiswa dapat tetap aktif berpikir. Etika juga memastikan bahwa hasil belajar benar-benar dipahami, bukan hanya dihasilkan oleh alat saja, tetapi menjadi bentuk penghormatan terhadap aturan kampus dan dunia pelayaran yang menuntut kedisiplinan dan tanggung jawab. Selanjutnya, prinsip etika penggunaan GenAI bagi mahasiswa. GenAI perlu digunakan secara bijak. Contohnya, dipakai sebagai pendamping belajar, bukan untuk menyalin otomatis. Mahasiswa tentu harus memeriksa kebenaran informasi, mencantumkan sumber bila perlu, serta menjaga keamanan data dengan tidak memasukkan informasi sensitif. Pada akhirnya, kemampuan berpikir mandiri tetap menjadi bagian terpenting dalam proses belajar yang bertanggung jawab. Dari prinsip tersebut, terdapat dua inti utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan GenAI sebagai alat bantu belajar sambil tetap memeriksa informasi dan menjaga keamanan data. Dan kedua, utamakan pemahaman dan pemikiran mandiri agar hasil akademik tetap autentik dan berintegritas. Larangan-larangan yang harus diingat. Yang pertama, tidak boleh menggunakan GenAI untuk membuat laporan praktikum 100%. Tidak menggunakan AI untuk menyontek saat ujian. Tidak menjadikan AI sebagai satu-satunya sumber referensi. Dan terakhir, tidak mengunggah data kampus, data pelayaran, atau dokumen tertentu. Jadi kesimpulannya, GenAI adalah alat yang sangat membantu proses belajar, terutama bagi taruna yang membutuhkan penjelasan cepat dan jelas. Namun, penggunaannya tetap perlu kita jalankan dengan bijak dan bertanggung jawab agar apa yang kita pelajari benar-benar dapat kita pahami dan kualitas akademiknya tetap terjaga. Oke, baik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.